Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Senang sekali kami rasanya dari kelas inovatif menerima undangan teman-teman dari Universitas Islam Negeri Uswuluddin Sayyid Ali Ramatullah Tulung Agung, khususnya dari program studi Psikologi Islam. Baik, pada siang hari ini, Rabu 26 Februari 2025, kita bertemu di acara workshop inovasi penulisan akademik dengan topik rahasia penulisan karya ilmiah berkualitas dengan AI tanpa plagiasi. Perkenalkan, saya dapat Budi Prasetya dari tim IT Kelas Inovatif yang pada siang hari ini akan menjadi moderator dalam sesi workshop kali ini. Baik, teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari Kelas Inovatif. Kelas Inovatif merupakan platform yang fokus pada pengembangan literasi di Indonesia, khususnya bagi para akademisi, UMKM, mahasiswa, dan siapapun yang tertarik untuk belajar dan mendalami artificial intelligence. Seperti yang teman-teman ketahui, perkembangan artificial intelligence di zaman sekarang tentunya sudah nggak bisa lagi kita hindari nih. Nah, serta kaitannya dengan penulisan akademis, kita juga mengadakan kolaborasi dengan institusi pendidikan dan juga perusahaan. Dan teman-teman, untuk informasi lebih detail, teman-teman mungkin bisa kunjungi platform website kita dengan nama kelasinovatif.com. Dan kalau teman-teman kepo nih, apa saja sih tips-tips untuk menggunakan artificial intelligence atau AI, bisa juga teman-teman cek Instagram kita di @kelasinovatif. Nah, kenapa kita di sini hadir? Ya, barangkali kita sering menjumpai ya kenyataannya di lapangan. Mungkin banyak di antaranya kita mahasiswa yang biasanya suka main copy paste nih mungkin nih dalam menyelesaikan tugas. Ya, kebetulan saya juga belum lama selesai melewati masa-masa menjadi mahasiswa seperti teman-teman mungkin. Nah, kaitannya dengan AI, mungkin siapa nih di sini yang sering pakai ChatGPT atau yang lainnya? Ayo, siapa juga nih yang di sini yang masih pakai ChatGPT, nulisnya masih sering kali gini, tolong buatkan, tolong carikan saya referensi. Nah, itu merupakan penggunaan AI yang kurang tepat ya teman-teman. Nah, supaya lebih terarah, siang hari ini kita akan membuka akses sama teman-teman gimana sih kita meningkatkan pemanfaatan AI dalam penulisan karya ilmiah yang berkualitas tentunya dan bebas plagiasi. Dan baik, sudah hadir juga narasumber kita dari kelas inovatif, Bapak Alianto. Beliau adalah seorang AI engineer dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengembangkan solusi AI. Dan saat ini juga beliau sedang melakukan pengembangan beberapa aplikasi untuk berbagai industri. Baik, langsung kita sapa saja. Selamat siang, Pak Alianto. Selamat siang, Mas Deva. Iya, Sehat, Mas Deva. Alhamdulillah sehat Bapak. Nah, ini Iya, teman-teman sepertinya sudah sangat antusias nih Pak Ali, Pak siang hari iya, ini. Iya, iya. katanya banyak juga mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah teknologi penelitian dan Oke. ada juga yang menempuh eh, proposal penelitian. Oke. Nah, baik untuk informasi pada acara siang hari ini kurang lebih kita akan terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama nanti Pak Alianto akan menjelaskan dan juga memberikan paparan terkait materi dan yang kedua akan ada sesi tanya jawab yang mungkin akan dipandu oleh tim panitia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, karena teman-teman mahasiswa juga sudah sangat antusias, silakan kepada Pak Alianto, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia hadir di sini ya. Kita sharing bersama-sama. Kita pembelajarannya nanti dua arah. Oke, sebelum sharing, bentar. Berapa orang, Mas Dava? Terpantau saat ini ada 123 Pak yang join di Oke, sini. ya. Saya siapkan dulu. Mungkin teman-teman yang bisa on cam supaya acara kita
siang hari ini bisa lebih interaktif lagi, kan teman-teman. Oke. Kita nonton film bareng-bareng dulu. Oke, ada yang tahu judulnya apa filmnya? Atau sutradaranya siapa coba? Sutradaranya. Yang menang nanti dapat iPhone. Teman-teman, Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa sutradara atau pembuat film eh, animasi tadi ya? Sutradaranya depannya Profesor. Baru pertama kali lihat film ya. Yang buat adalah Profesor siapa ya? Profesor Sora. Film ini dibuat 100% menggunakan artificial intelligence. Jadi tokoh-tokoh yang teman-teman lihat tadi itu adalah tokoh virtual yang 100% dibuat dengan menggunakan kata-kata prompt ya, menulis di ChatGPT seperti ini. Nah, itu namanya Sora AI ya dari OpenAI, induk perusahaannya ChatGPT. Ya, artinya film yang serumit ini sudah tergantikan dengan artificial intelligence. Oke. Ya, saya punya gambar ya, 2 dimensi. Ini gambarnya. Saya ingin rubah ini menjadi 3 dimensi dalam hitungan detik. Ya, bentar. Oke, sudah jadi. Ya, asalnya dari gambar seperti ini, 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ya. Nah, ini dibuat juga oleh artificial intelligence. Ya, ini kalau bikin manual yang ngerti animasi ya, bisa 2 minggu paling cepat ya karakter seperti ini. Nah, sekarang kita bisa membuat dalam hitungan detik. Ya, itu dengan artificial intelligence. Kemudian websitenya apa ya Mas Dava? Websitenya kampus? Wah, keren websitenya. Oke. Kira-kira bikin websitenya berapa lama Mas Dava? Kalau Mas Dava katanya programmer bikin ini berapa lama? mungkin sekitar 2 sampai 3 minggu ya, Pak. Oke. Kalau Mas Dava bikinnya 2 sampai 3 minggu, coba kita cloning dalam 2 sampai 3 menit. Ya, kita cloning website ini dengan artificial intelligence dalam waktu 2 sampai 3 menit. Kita copy. Nah, kita cloning websitenya Win1 ya. Cloning itu artinya dibuat ulang ya. Tolong please create this university website
Oke, kita coba. Nah, jadi teknologi artificial intelligence sejauh itu, ya. Nah, kita lihat ini salah satu AI untuk membuat software aplikasi. Jadi dalam hitungan detik kita sudah bisa membuat aplikasi yang canggih-canggih. Kita tunggu 2 menit sampai 3 menit. Nah, dia otomatis nih 100% nih, tangan saya nggak pegang 100%. Nah, permasalahannya kalau adik-adik nggak menguasai teknologi ini, bisa jadi 2 tahun lagi pekerjaan akunting itu sudah nggak ada. Bisa jadi 5 tahun, kalau programmer 1-2 tahun lagi sudah nggak ada. Bisa jadi 1 tahun lagi adik-adik baru mau daftar kemana, ini udah jadi. Ya, kalau Mas Dava 2 minggu websitenya, kalau pakai IE 2-3 menit untuk membuat sebuah website Win1. Nah, artinya apa? Dunia sedang berkembang, bergerak ke arah sana. Dunia lagi bergerak. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, besok kita cuma jadi customer aja. Nah, makanya siang ini kita mengajak adik-adik untuk sedikit mengenal lebih dalam tentang artificial intelligence. Tapi bisa dipastikan mungkin besok di Indomaret, di Alfamart itu udah nggak ada kasir. Di Amerika sudah terbukti. Jadi konter-konter di sana sudah nggak ada kasirnya. Mobil aja supir taksi udah digantikan sama Elon Musk pakai autonomous mobil ya. Nah, ya kita bisa membuat film yang secanggih ini. Ini kalau diproduksi bisa setengah tahun. Ini di hitungan detik. Kita bisa membuat karakter animasi dalam hitungan detik. Kita bisa membuat websitenya universitas dalam hitungan menit. Nah, artinya dunia memang sudah nggak bisa terbendung. Adik-adik harus jadi yang pertama yang masuk ke dunia ini. Minimal tahu, karena dunia berganti. Ya, yang akan bertahan dari sisi teknologi adalah generasi-generasi yang benar-benar menguasai artificial intelligence. Dunianya bergerak cepat sekali. Ya. Nah, kemudian kita mulai belajar bagaimana sih cara kerja artificial intelligence. Artificial intelligence itu bentuknya seperti apa sih? ChatGPT itu belakangnya seperti apa sih sebenarnya? Nah, ChatGPT ChatGPT itu bentuknya seperti ini ya. Yang namanya IE itu bentuknya seperti ini. Ya. GPU, TPU, sekarang GPU ya. Kalau CPU itu yang versi lama. Intinya ini diproses dengan prosesor yang sangat tinggi ya. Kemudian bentuknya seperti ini, kemudian diapakan? Ini disatukan dalam satu ruangan server ya. Ya namanya ini data center ya. Seperti apa sih bentuknya data center ya? Kita coba bertamasya lagi. Nah, ini bentuknya data center IE. Nah, ini punya Elon Musk. Inside the data hall, praise. There are other options from Supermicro and others in the industry that are 6U or 8U for a similar style system. And Yang namanya IE itu seperti ini barangnya. Yang namanya ChatGPT
yang namanya IE yang viral-viral di TikTok itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi kotak-kotak ya, di dalamnya ada otak-otak di situ. Nah, seperti ini bentuknya. Ini punyanya Elon Musk. Now, the other cool thing is that there are 2 pumps down here. Now, these pumps you can actually service because they're for redundancy. If the pump were to go out, you just pull the thing out, then you go put it back in. Again, I'm not going to go do this on a live system, but we've done it previously on a. How a rear door Nah, heat ini exchanger bentuknya. works is that the heat from the server is transferred to the liquid that flows through the radiator. Through here, if you see a bunch of blue, that's cool. If you see something like red or something like that, that's not good. Nah, itu. Jadi bentuknya seperti data center yang isinya berapa kira-kira jumlah kotak ini, nama otak IE seperti ini. Kita cari aja. XEI Elon Musk saja ya. Elon Musk total GPU. Nah, jumlahnya ada tahun 2024 ada 300.000. Itu kalau dijejer dari Tulungagung sampai Surabaya. Jumlah kotak ininya, mesinnya ini di sini. Nah, oke. Kemudian setelah di dalam sini gimana? Kok dia bisa jawab ya? ChatGPT bisa menjawab ya? Kok GPT bisa pintar? Nah, dia dikasih training data ya, disuruh membaca data. Datanya apa? Ya PDF, ya buku, ya macam-macam datanya. Total datanya berapa? Total datanya enggak main-main. Ada 7 triliun buku, gampangnya seperti itu. Ya, kalau ada dilihat DeepSeek, nah ini rankingnya. Nah, ya ini yang namanya AI, ini otak-otaknya. 400 B itu artinya 400 billion triliun data buku, ya. 700 billion data, jumlah data yang di training itu dikasih, direkamkan, ya, disimpan di dalam database itu. Nah, yang terbesar punya siapa? Ada DeepSeek, dan itu terus berkembang, setiap hari berkembang. Nah, jadi ini di training sama kami para engineer, dimasukkan data setiap hari. Nah, kalau sudah, bentuk datanya seperti apa? Bentuk datanya. Nah, bentuk datanya adalah seperti ini. Bentuk data IA itu seperti ini. Saya bayangkan adik-adik sebuah kotakan, ya. Kalau data Excel kan seperti ini bentuknya. Jadi kalau data manual bentuknya seperti ini ya, 2 dimensi, dibaca seperti ini. Kalau artificial intelligence, bentuk datanya berupa vektor koordinat, nah seperti ini, ya, dalam 3 dimensi. Misalnya di sini ada anjing, koordinatnya di sekian, ya. Kemudian ada kucing, koordinatnya sekian. Anak kucing berarti dekat dengan kucing. Serigala berarti dekat dengan anjing. Kemudian ada pisang dekat dengan apel. Nah, ya. Jadi kita training. Nah, ini ada 700 miliar titik di sini. Nah, itu perbedaan kenapa artificial intelligence bisa menjawab pertanyaan adik-adik. Jawaban yang pertama, satu, karena didukung oleh ratusan ribu mesin seperti ini.
Kemudian yang kedua, dia menggunakan database yang saling terkait. Ini namanya vektor, itu secara teknik ya. Nah, itu cara artificial intelligence bekerja. Jadi dikumpulkan dari otak-otak seperti ini, kemudian dikumpulkan dalam satu gedung, jumlahnya 300.000, kemudian ditaruh dalam vektor database. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi inti. Nah, di sini ada apa? Ada ChatGPT, ada Claude, dan seterusnya. Itu ada di hasil dari training ini. Nah, permasalahannya adalah satu, kita harus mengenal dulu siapa tadi kata Mas Dava yang browsingnya di internetnya itu masih berikan saya. Nah, nanti kita beritahu salahnya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Monggo Mas Dava Oke, dibantu. baik. Ya, sampai di sini teman-teman nih. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung open mic aja atau lewat kolom chat. Oke, ada? Belum ada? Belum ada Pak sepertinya. Oke, nah kemudian tool ini menjadi wujudnya seperti ini ya. Jadi IE itu wujudnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman sudah bisa menggunakan AI? Ya. Nah, sekarang hari ini kita belajar gimana sih caranya mengendalikan mesin-mesin canggih ini. Apakah mereka bisa kita kendalikan? Ya, kita punya bot namanya Wulang. Kita kenalan ya. Kita kenalan dulu dengan Wulang, botnya kelas inovatif. Halo, saya Wulang. Salam kenal. Halo Wulang, selamat siang. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu siang ini? Saya minta kamu untuk menyapa teman-teman dari Win1. Tentu dengan senang hati. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman dari Win-Win 1? Sampaikan tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk memperdalam pengetahuan tentang artificial intelligence. Silahkan Wulang. Tentu akan saya sampaikan. Halo teman-teman Win-Win 1, tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk memperdalam pengetahuan tentang artificial intelligence. Apakah ada pesan lain yang ingin disampaikan? Sampaikan juga salam hormat kepada para dosen. Baik, akan saya sampaikan juga salam hormat kepada para dosen. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan atau disampaikan? Beritahu para dosen agar jangan ketinggalan sama mahasiswanya. Pastikan para dosen mengikuti perkembangan artificial intelligence. Oke, saya mengerti. Akan saya sampaikan pesan ini kepada para dosen. Apakah ada pesan spesifik tentang perkembangan apa yang harus diikuti oleh para dosen? Intinya biar nggak ketinggalan zaman sama mahasiswanya. Silakan ulang. Baik, ini pesannya. Halo teman-teman Win-Win 1, tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk memperdalam pengetahuan tentang artificial intelligence. Sampaikan juga salam hormat kepada para dosen dan beritahu para dosen agar selalu mengikuti perkembangan artificial intelligence, intinya biar tidak ketinggalan zaman sama mahasiswanya. Apakah sudah sesuai dengan yang Anda inginkan? Oke, cukup ulang. Terima kasih. Sama-sama. Senang bisa membantu. Semoga harimu menyenangkan. See you. Oke. Nah, ini teknik kita berkomunikasi dengan artificial intelligence. Nah, sekarang
kita belajar bagaimana sih cara kita berkomunikasi. Jadi ada ilmunya, ada tekniknya yang namanya adalah prompt engineering, ya. Bahasa tekniknya adalah prompt engineering. Prompt engineering adalah teknik kita berkomunikasi dengan artificial intelligence. Ya. Yang pertama ada persona, yang kedua ada memberikan konteks, yang ketiga adalah memberikan perintah atau output, yang keempat adalah iterasi. Jadi ada 4 cara kita, urutan kita berkomunikasi dengan artificial intelligence. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, siapa yang nulisnya tadi seperti itu tadi? Berikan saya. Nah, coba bayangin kita baru kenal seseorang, terus kita tanya, ya. Halo, Pak Dafa, berikan saya referensi buku. Nah, kita belum kenalan dulu sama Mas Dafa. Nah, kita harus kenalan dulu. Jadi yang pertama adalah persona, ya. Jadi ketika masuk ke ChatGPT jangan langsung ditulis tugasnya, karena ChatGPT itu bukan pengganti Google. Teman-teman kalau nulis di Google langsung saja di sini bisa cari apa internet murah. Nah, bisa, tapi kalau kayak ChatGPT itu dia cerdas tapi fungsinya bukan seperti Google secara langsung, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang berkomunikasi dengan artificial intelligence. Yang pertama adalah persona. Persona apa artinya? Persona adalah cara kita menghipnotis artificial intelligence agar menjadi orang terbaik di bidangnya. Ya, maksudnya gimana? Sebuah pertanyaan bisa mendapatkan jawaban berbeda kalau ditanyakan kepada sosok yang berbeda. Contoh, saya punya pertanyaan, apa itu gravitasi? Gravitasi adalah, kalau anak SD ya, kita tanyakan ke anak SD, adalah sesuatu yang membuat benda jatuh dari atas ke bawah. Ya, pertanyaan sederhana kita berikan ke anak SD, jawabannya adalah gravitasi adalah membuat sesuatu benda jatuh dari atas ke bawah. Benar apa salah? Benar, berdasarkan pemahaman anak SD. Kemudian pertanyaan itu kita berikan ke anak SMA. Apa itu gravitasi, Mbak? Gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara benda-benda yang bermassa yang membuat kita tetap berpijak di bumi. Kemudian kita tanyakan ke profesor. Profesor akan memberikan jawaban yang lebih ilmiah, lebih detail. Nah, artinya sebuah pertanyaan yang sama bisa kita berikan, bisa kita tanyakan kepada orang yang berbeda dengan jawaban yang berbeda pula. Apa kaitannya dengan artificial intelligence? Nah, di artificial intelligence dengan memberikan persona, ternyata kita bisa mengendalikan IE ini, yang canggih ini. Yang biasanya teman-teman nulisnya langsung di sini. Nah, kita kendalikan dulu. Nah, kita kendalikan dulu di sini. Cara menulis personanya adalah, misalnya, Anda adalah seorang mahasiswa.
Tugas Anda adalah atau langsung ini aja. Selalu gunakan bahasa gaul. Ini contoh kita menghipnotis. Jadi ceritanya kita lagi menghipnotis ChatGPT ya, agar menjadi seseorang yang kita inginkan. Anda adalah seorang mahasiswa, selalu gunakan bahasa gaul. Nah, kalau berhasil teorinya, berarti dia akan selalu menggunakan bahasa gaul. Nah, siap bro, mau bahas apa nih? Apa kabar? Nah, dia akan selalu menggunakan bahasa gaul. Kemudian kita hipnotis dia menjadi misalnya seorang penerjemah. Anda adalah seorang penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Selalu gunakan bahasa Arab dalam percakapan. Nah, dia menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang kita coba bahasa Jawa. Anda adalah seorang ahli sastra Jawa. Selalu gunakan bahasa Jawa Timuran dalam percakapan. Oke. Apa kabar? Nah, dia akan selalu, alhamdulillah aku kabare apik, panjenengan piye kabare? Mugi-mugi tansah sehat dan lancar sedoyo. Nah, demo sekilas tadi menunjukkan bahwa ternyata artificial intelligence bisa kita kendalikan. Nah, itu yang namanya dengan persona. Jadi, cara pertama masuk ke ChatGPT biar adik-adik teman-teman di sini bisa mendapatkan hasil yang maksimal, awali dengan persona, ya. Koneksinya, oke. Nah, sekarang kita coba kita hipnotis ulang ya, kita coba. Izin share screen dulu, Pak Ali. Oh Izin iya share iya, screen, ya. sorry. Oke, bentar. Halo ulang. Baik, saya tunggu. Halo ulang. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya minta Anda sekarang menjadi seorang peneliti, seorang profesor di bidang artificial intelligence. Selalu Baik. gunakan bahasa akademis ya ulang. Baik, saya mengerti. Sebagai seorang profesor di bidang kecerdasan buatan, dengan senang hati saya akan membantu Anda dalam penulisan karya ilmiah. Ada topik spesifik yang ingin Anda diskusikan atau pertanyaan yang ingin Anda ajukan? Oke, dengan menghipnotis menjadi seorang profesor, maka si ulang ini atau si artificial intelligence ini akan berbahasa akademis. Nah, sekarang kita hipnotis ulang untuk menjadi mahasiswa gaul. Bisa nggak kira-kira ya? Coba kita tes. Halo, saya Wulang, salam kenal. Halo ulang. Sekarang Halo, ada yang bisa saya bantu? sekarang saya Halo, minta ada yang bisa saya Anda menjadi Halo, ada yang bisa Halo,
mohon maaf atas jeda tadi. Apakah Anda masih ada? Ya, saya ada kok. Bisa Koneksi saya terputus-putus. Sekarang saya minta Anda menjadi seorang mahasiswa yang gaul, menggunakan bahasa gaul, bahasa Jakarta Selatan ulang. Oke deh, siap. Jadi ceritanya gue sekarang anak kuliahan Jaksel nih. Ada tugas apa, bro? Atau lagi nyari inspirasi buat skripsi? Kali aja gue bisa bantu, kan lumayan buat nambah-nambah koneksi. Hehe. Hehe juga. Nah, kita sekarang hipnotis dia menjadi bahasa Mandarin misalnya. Halo Halo, ulang. saya Wulang. Salam kenal. Sekarang saya minta Anda menjadi seorang penerjemah Mandarin Indonesia. Selalu gunakan bahasa Mandarin dalam percakapan. Mengerti ulang? 我明白了，我将担任普通话到印尼语的翻译，请随时用普通话与我交流。你有什么需要翻译的吗？ Puyeng saya ulang. Nah, sekarang kita hipnotis lagi ya si ulang. Halo, saya Wulang. Salam kenal. Saya minta Anda menjadi ahli sejarah bahasa Jawa, penerjemah bahasa Jawa. Selalu gunakan bahasa Jawa dalam percakapan. Nuwun sewu, nanging aku ora bisa dadi ahli bahasa Jawa lan penerjemah. Aku minangka model bahasa gede, dilatih dening Google. Iku Aku iso. dilatih ing jumlah teks. Kira gak iso. Nyuwun pangapunten, nanging kula boten ngertos tegesipun kawiso. Nah, Saget panjenengan paring katrangan langkung sekarang saya minta Halo, saya Wulang. Salam Anda kenal. menggunakan bahasa Madura. Inggi mangken kaula nganggui bahasa Madura. Pon apa sih bisa kaula bantu? Nah, erat kaitannya dengan ketika Bapak Ibu teman-teman menggunakan di sini. Jadi ternyata kita bisa mengendalikan artificial intelligence dengan teknik yang pertama namanya adalah persona. Jadi persona adalah cara kita menghipnotis artificial intelligence. Anda adalah seorang, nah misalnya butuh apa? Seorang profesor di bidang artificial intelligence. Tugas Anda adalah membantu mahasiswa dalam mengerjakan karya ilmiah. Selalu gunakan bahasa akademis, selalu gunakan bahasa Indonesia yang sesuai EYD. Nah, oke. Sesuai. Nah, ini yang disebut dengan persona ya. Nah, jadi mulai sekarang selalu awali percakapan di ChatGPT dengan teknik ini. Ini namanya teknik persona. Nah, tujuannya apa teknik ini? Teknik persona ini adalah memastikan bahwa IA ini paham apa konteks yang Anda bicarakan. Nah, itu adalah persona. Nah, tergantung apa? Misalnya lagi ngerjain tugas biologi. Ya, Anda adalah profesor di bidang biologi. Nah, tujuan memberi persona adalah agar ChatGPT atau AI
paham kita mau ngobrolin apa. Seperti tadi ketika kita bicara dengan Wulan, kita suruh dengan bahasa Madura, maka dia akan selalu menjadi menggunakan bahasa Madura. Ketika suruh menggunakan bahasa Cina, maka dia akan selalu mengikuti kita. Nah, berarti ternyata artificial intelligence bisa kita kendalikan. Ya, cara pertama adalah dengan memberi persona. Itu adalah persona ya. Jadi nomor satu adalah persona. Nah, kemudian yang kedua adalah konteks ya. Kita harus memberikan konteks pernyataan topik kita tentang apa. Nah, di sini kita mulai dengan memberikan konteks. Jadi kita nggak boleh langsung bertanya, berikan saya referensi buku tentang metode penelitian. Nah, agar artificial intelligence paham dengan apa yang kita obrolkan, caranya adalah kita ngobrol dulu konteksnya tentang apa. Nah, jadi jangan langsung ditanya, berikan itu. Nah, kita misalnya hipnotis, namanya Prof. Wulan misalnya. Nama Anda adalah Prof. Wulan. Nah, oke Prof, tolong jelaskan apa itu LLM ya, karena ini tentang biologi. Apa itu teori-teori terbaru dalam bidang biologi. Nah, kita ajak ngobrol dulu. Kemudian, oke. Jadi setiap kali kita menuliskan eh, apapun di artificial intelligence itu wajib hukumnya atau alangkah baiknya kita memberikan persona terlebih dahulu nih. Nah, itulah tadi ya disebut dengan konteks. Sama aja misalnya gini ilustrasinya. Nah, misalnya ini ada perumahan, ini ada Pak Satpam. Nah, kita sekarang masuk yang namanya konteks ya. Konteks. Jadi, misalnya ini ada Pak Satpam nih. Halo Pak Satpam, saya tanya rumahnya Mas Dava di mana ya? Oh, siap Pak. Nah, ini Pak Satpamnya saya kasih depan dulu. Nah, Pak Satpam, rumahnya Mas Dava di mana ya? Oh, rumahnya Mas Dava, Bapak belok kiri rumah kedua, Pak. Oke. Nah, kemudian bapaknya ini jalan. Balik lagi ke pasar. Bukan yang itu, Pak. Itu bukan rumahnya Pak Dava. Oh, bukan ya, Pak ya? Oh, mungkin yang sebelah belakang sendiri, sebelah kiri, Pak.
Oke, jalan lagi bapaknya. Seret. Nah, ternyata bukan juga rumahnya. Seret. Nah, marah-marah Pak Seth. Bukan yang itu Pak. Pokoknya saya cari rumahnya Mas Dava yang paling ganteng. Bukan yang itu. Nah, oke. Kemudian ada nih Pak, mbak-mbak tanya, Pak Satpam, saya cari rumahnya Mas Dava. Rumahnya Mas Dava itu yang ini loh Pak Satpam. Katanya dia Sherlock, rumahnya ada logo ulangnya. Rumahnya katanya warnanya merah. Ini loh Pak Satpam petanya. Oh, rumahnya Mas Dava yang itu. Rumahnya Mas Dava yang itu posisinya ada di belakang, Mbak belok kanan aja. Oke Pak Satpam, terima kasih. Nah, akhirnya kita ketemu ke rumahnya Mas Dava. Nah, ini adalah konteksnya, petunjuk baru. Dan ini adalah target rumahnya. Nah, jadi kita coba memberikan konteks lagi, ya. Anda adalah ya personanya dulu, Anda adalah seorang mahasiswa, dosen, pembimbing metodologi penelitian. Tugas Anda adalah membantu saya. Kita hipnotis. Membantu saya dalam mempelajari segala macam metodologi penelitian. Misalnya SEM, indikator, dan sejenisnya. Selalu follow up pertanyaan saya dengan pertanyaan lanjutan. Tujuannya agar saya bisa mempelajari metode penelitian dengan mandiri. Nah, oke, kita tunggu Pak dosennya. Kita hipnotis dulu jadi Pak dosen. Oke. Nah, ya kan setelah itu ada kamu. Oke. Saya baru belajar. Nah, ini adalah teknik belajar mandiri menggunakan artificial intelligence. Ya, saya baru belajar tentang SEM misalnya. Tolong jelaskan Pak dosen. Nah, kemudian ini memberikan konteknya adalah kita ngobrol, intinya kita nggak bisa langsung tahu-tahu tanya ini, tanya itu baru kenal. Nah, kita tunggu. Kok dia ngeluarin pertanyaan lanjutan? Ya, karena kita memberikan konteks di sini, persona di sini selalu follow up. Nah, misalnya, ini teknik self learning, belajar mandiri
memanfaatkan artificial intelligence. Nah, selalu akhiri percakapan dengan memberikan kuis sederhana untuk saya dalam bentuk jawaban A, B, C, D. Nah, oke, kita tunggu Pak dosen belajar. Kita tes, validasi. Ya. Metodologi. Ada yang ini betul. Oke. Beritahu saya tentang ini misalnya. SCM. Nah, dia akan memberikan kuis apakah yang dimaksud dengan variabel laten misalnya. Kita tulis misalnya jawaban A. Nah, oh yang benar B. Nah, itu salah cara satu teknik menggunakan artificial intelligence untuk menggunakan IE untuk belajar. Nah, oke. Kemudian terus lagi misalnya, oke, lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Nah, oke, jadi ini promnya bisa di-copy nanti ya. Nih. Anda adalah seorang dosen metodologi penelitian. Tugas Anda berarti kita menghipnotis artificial intelligence agar menjadi seorang dosen metodologi penelitian. Tugas Anda membantu saya. Nah, apapun nanti ya jenisnya disesuaikan dengan bidang studinya masing-masing. Nah, ini contoh, selalu akhiri percakapan dengan memberikan kuis sederhana untuk saya dalam bentuk, nah, dia akan memberikan kuis terus. Ya, self learning, belajar secara mandiri, tidak mengandalkan validitas konstruk. Nah, misalnya kita jawab B, C, jadi kita tahu jawabannya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu konteks, contoh konteks ya. Nah, oke. Kemudian step berikutnya adalah kita merubah mindset kita ketika menggunakan artificial intelligence. Misalnya ngerjain tugas kampus. Siapa yang ngerjainnya di sini masih misalnya berikan artikel tentang artificial intelligence. Siapa yang masih menggunakannya seperti ini? Nah, setelah ini terus di-copy artikelnya, dimasukkan, dikumpulkan ke dosen, dikira dosennya nggak tahu. Jadi Bapak dosen kalau ada yang di sini, kalau ada tugas gini Bapak dosen tinggal masuk aja di sini. Namanya IE detektor. Ya, jadi kasih tahu nih biar anak-anaknya juga nggak sembarangan kopas-kopas dari ChatGPT. Pak dosen masuk cari di internet namanya IE detektor. Kemudian dikopas di sini. Misalnya Mas Dava ini ngerjainnya pakai IE apa enggak ya? Kita deteksi. Nah, tunggu 1-2 menit, nanti akan ketahuan, oh kalau di atas 90% bisa dipastikan Mas Dava ini ngerjainnya pakai AI, langsung dikopas. Nah, kalau gitu langsung jewer saja, kasih nilai C Pak dosen. Nah, jadi mahasiswa nih Pak dosen, banyak ya di sini Pak dosen nih. Kalau ada mahasiswa yang itu, Bapak masuk ke Google,
cari namanya IE detektor, dideteksi itu, tinggal misalnya ini ya, banyak kan sekali pilihannya. Karyanya mahasiswa kalau ngopi langsung dari Google, deteksi saja pakai IE detektor, langsung ketahuan. Nah, jadi sekarang jangan coba-coba. Dosennya sudah tahu nih kalau 94. Nah, terus fungsinya IE buat apa Pak Ari kalau nggak boleh pakai IE? Ya buat bukan copy paste seperti itu. Nah, caranya menggunakan misalnya Prof ulang, saya mau menulis artikel tentang artificial intelligence. Tolong berikan saya mulai dari judulnya 10 ide judul untuk artikel ini. Nah, biar nggak dijewer sama Pak dosen tadi, kan sudah ketahuan. Sekarang dideteksi aja pakai IE detektor. Nah, oke. Kemudian dari 9 ini kita masuk teknik iterasi, diulang lagi. Nah, saya suka yang nomor 10. Tolong berikan variasinya. Nah, oke. Nah, kemudian kalau dapat judul, oke, Pak dosen, saya suka nomor 10. Dapatkah Anda memberikan 10 pikiran utama untuk menulis ini? Oke. Nah, kalau tadi konteks sudah, kita belajar teknik berikutnya yang namanya mengendalikan output. Output adalah cara kita mengendalikan jawaban artificial intelligence. Jadi ternyata selain bisa dikendalikan di depan, artificial intelligence bisa dikendalikan di outputnya. Dia menjawab apa bisa kita kendalikan. Nah, kita contoh ya. Oke. Nah, kita mulai saja membuat artikel ya. Contoh sederhana nanti adik-adik bisa terapkan di tugas-tugas kuliah dengan cara yang bijak, yang etis menggunakan AI. Misalnya, Anda adalah seorang persona ya, kita mulai dari persona kita, demo gimana sih menggunakan AI yang baik dan benar. Anda adalah seorang profesor di bidang artificial intelligence. Tugas Anda adalah membantu saya sebagai mahasiswa untuk membuat karya ilmiah berupa artikel misalnya. Jadi dirubah, jangan langsung buatkan saya artikel, langsung di copy paste ke Word. Nanti Pak dosen sudah saya ajarin nih, Pak dosen pokoknya kalau ada berkaitan dengan tulis menulis, periksa selalu karya mahasiswa dengan ini tadi, IE detektor, cari satu, dikopas. Ya, nanti ketahuan langsung berapa persen. Kalau skornya di atas 90%, di atas 80%, berarti sudah bisa dipastikan anak-anak Anda itu nyontek ChatGPT. Nah, oke, kalau nggak boleh, caranya gimana? Caranya yang benar gini. Tugas Anda adalah membantu saya membuat berupa nih. Aturan khususnya, aturan Anda ya adalah
selalu berikan ide-ide terbaru tentang artikel saya. Mari kita mulai dengan output. Ya, ini output. Mengendalikan jawaban ChatGPT. Kita kendalikan sekarang. Ya. Oke. Nah, sekarang saya minta Anda membuat outputnya apa? Outputnya 10 ide judul artikel tentang AI. Terus aturannya apa outputnya? Setiap judul terdiri dari 5 kata. Oke. Nah, kita bisa mengendalikan outputnya. Jadi kita bisa mudah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 4 sampai 5 kata. Nah, pendek-pendek. Oke. Kemudian saya suka. Nah, ini teknik iterasi. Iterasi adalah teknik membuat jawaban IE lebih akurat dan tepat sesuai keinginan kita. Misalnya kita suka etika dan tantangan penggunaan. Nah, saya suka nomor 10. Sekarang tolong berikan outputnya apa? Variasinya. Variasinya. Output yang saya harapkan 5 variasi judul artikel dari nomor 10. Berarti dia akan memberikan variasi dari sini. Nah, begini cara menggunakan artificial intelligence. Tidak buatkan saya artikel di Kompas, nanti langsung dicegat sama Pak Dokter. Kamu pakai ChatGPT. Buktinya mana Pak? Buktinya ini nih, tadi yang keluar 90%. Silahkan ulangi. Nah, malah ngulang lagi nanti. Nah, kemudian variasi judul. Oke, kita tetapkan. Oke, saya suka judul nomor 5. Tolong buat menjadi 10 kata. Nah, ini output. Kita mengendalikan output. Nah, oke. Bagus. Sekarang saya minta Anda minta ulang. Tolong buatkan 10 pikiran utama atau 5 dulu ya. 5 pikiran utama dari judul itu. Oke. Nah, dari sini ini terlalu panjang pikiran utamanya karena outputnya belum didesain. Outputnya 5 pikiran utama masing-masing 5 kata. Ya, jadi kita bikin ide pokoknya. Nah, kan kita bisa kendalikan. Nah, terus kita berkolaborasi. Misalnya, pentingnya etika dalam IE, dampaknya terhadap masyarakat, tantangan moral penggunaan teknologi, kewajiban pengembang IE bertanggung jawab aplikasi. Misalnya saya mau tambahkan, nah kita berkolaborasi dengan artificial intelligence. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kan ada 5. Nah, kita potong menjadi tolong hapus nomor 5, lalu tambahkan ide saya.
ide saya adalah etika mahasiswa menggunakan artificial intelligence dalam tugas. Outputnya gabungan ide saya dan idemu. Nah, ide kita sudah masuk dalam percakapan ini. Nah, kita mulai menulis. Tolong masing-masing ide atau pikiran utama berikan 10 atau 5 sub ide. Outputnya 5 pikiran utama, masing-masing 5 sub pikiran utama. Nah, kita mendapat ide baru. Nah, terus kita berkolaborasi. Nah, kalau ini kan ide kita sendiri ya. Sekarang kita masuk idenya dia. Dampak AI terhadap masyarakat. Ya. Misalnya pentingnya etika dalam AI, tantangan moral penggunaan teknologi. Nah, ini 2 yang sama. Kita iterasi. Tolong nomor 2 dan 3 digabung saja. Nah. Oh, outputnya belum. Nah, outputnya tampilkan sisa dari 4 ide itu. Nah, kita injek lagi ide kita, jadi otak kita kepake teman-teman, tidak mengandalkan artificial intelligence. Nah, kita mikir lagi di sini pentingnya etika dalam AI. AI sebagai salah satu pengaruh AI terhadap kebutuhan manusia. Oke. Nah, ini namanya teknik iterasi. Etika mahasiswa menggunakan AI. Penggunaan AI membantu penilaian tanpa menyalin. Tolong ganti nomor 4. Tambahkan tambahkan poin 4.5 1 poin misalnya. Nah, itu contohnya menggunakan ChatGPT ya. Jadi kita tidak semata-mata mengcopy paste semua pekerjaan dari ChatGPT. Nanti sama Bapak Ibu dimasukin ke sini langsung ini. Nah, kalau enggak, adik-adik bisa menggunakan tool khusus untuk mengerjakan karya ilmiah. Misalnya Sketchbase di sini. Sketchbase bisa digunakan untuk mencari buku. Jadi ini perpustakaan gratis pencarian referensi. Misalnya, tolong carikan referensi tentang metodologi penelitian menggunakan SEM. Nah, ini lebih lanjut nanti kalau pada adik sudah semester hampir mengerjakan tugas akhir, ini penting banget tool-tool semacam ini. Ini gratis juga bisa dipakai. Nah, kita bisa ini filter di sini. Referensinya dari tahun berapa? Ya, tahun 3 tahun terakhir. Misalnya, jadi up to date.
Nah, kemudian dari top paper, misalnya dari Scopus dan kawan-kawan. Nah, kemudian ini juga difilter. Ya, mungkin adik-adik belum terlalu paham ketika masuk jurnal, tapi alangkah baiknya mulai kenal dari sekarang. Jadi nanti ke depannya adik-adik dunianya sudah dunia IE, teori yang dipakai apa. Oke. Nah, ini namanya case saya pas di chatting. Ya, gratis nanti bisa dipakai ya. Kalau ChatGPT kesusahan kan ya kalau mau menulis ini satu-satu. Nah, kita pakai tool khusus saja di sini. Nah, masuk cari misalnya untuk mencari referensi, mau nulis apa? Literatur review. Nah, dari dokumen ini kita bisa belajar juga dari dokumen-dokumennya. Ya. Terus saya mau nulis apa ya Pak Ari? Bingung saya nulis apa? Sudah nggak usah bingung-bingung. Ini yang tahu Mas Dava, softwarenya sama Tuhan. Nggak ada orang lain, jadi nggak usah bingung. Tulis aja yang ada di kepala kita. Tolong berikan penjelasan ini penelitian tentang apa ya? Itu. Oke. Saya baru semester 1 atau semester 3. Jadi tolong gunakan bahasa yang mudah saya pahami. Nah, jadi nggak usah bingung nulis. Yang asal jangan diajak mocok aja. Jangan ditembak yang cowok-cowok IE-nya ini. Ini IE-nya cewek nih gambarnya. Diajak kenalan boleh. Kamu siapa, namanya siapa. Ya itu kurang kerjaan. Nah, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menggunakan referensi ilmiah. Terus, jadi kita bisa belajar. Nah, dari ChatGPT ini, tadi kan susah ya kalau ngedit satu-satu, baru kita copy, kepindahkan ke tool ini ya. Typeset, kita nulis di sini. Namanya IE Writer. Ya, copy di sini. Nah, jadi jangan langsung, Pak, kan bisa digenerate langsung dari ChatGPT. Ya kan kena Pak dosen sudah pada tahu semua, Ibu dosen sudah pada tahu cara mendeteksi kalian pakai ChatGPT apa enggak. Nah, yang benar adalah gunakan IE untuk membantu kita mengeluarkan ide. Nah, misalnya di sini nih, pengaruh IE terhadap keputusan manusia. Nah, oke. Pengaruh itu Mas. Nah, kita mikir nulis di sini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, kemudian tanya IE, continue. Nah, dia membantu menuliskan, ambil satu kalimat saja. Nanti kalau banyak-banyak kedeteksi sama gurunya Bapak Guru. Nah, kemudian kita pancing IE-nya dengan pikiran kita. Sebagai alat bantu pengganti, kemudian IE sudah menjadi bagian, nah otomatis. Jadi pikiran utamanya tetap di kita. Nah, kalau yang kayak gini dideteksi pakai tool ini, mana tadi? Ya tool IE detektor tadi. Nah, ini lolos.
Itu. Sorry, banyak banget ini toolnya. Nah, kemudian ini juga. Nah, terus misalnya di sini pentingnya etika AI harus menjadi prioritas utama. Oh, ini kurang nyambung artikelnya. Nah, baru kita minta bantuan AI untuk memperbaiki tulisan kita. Jadi, tugas AI di sini adalah merangkai ide-ide original kita. Ide-ide original kita dibantu dengan ide-ide baru dari artificial intelligence, baru AI merangkai ide-ide yang keluar dari otak kita. Ya, jadi rumusnya gitu. Gunakan IA untuk memicu otak kita mengeluarkan ide-ide baru. Kemudian ide keluar, kita nulis lagi di sini, tulis. Setelah jadi ide, baru kita suruh AI untuk merangkai ide-ide ini. Jadi yang di sini itu adalah ide utama kita. Jadi ini masih jadi karya kita. Nah, kalau adik-adik masih pakai ChatGPT terus dikopas ke Microsoft Word, dikumpulkan Bapak Ibu, selain nanti karyanya juga bakal ketahuan sama Bapak dosen yang mau ngecek di sini, juga nanti gelarnya tambah. Gelarnya menjadi sarjana SPD AI atau SPD GPT. Soalnya skripsinya yang ngerjain ChatGPT. Nah, jadi cara menggunakannya sekali lagi gunakan AI untuk men-trigger otak kita mengeluarkan ide fresh. Kadang kan kita mau nulis apa nggak tahu. Kalau ini sudah jadi ide kita, baru kita generate menjadi satu kesatuan konteks tanpa kehilangan ide asli dari kita. Oke, kita contoh di writer. Tolong ubah menjadi satu kesatuan paragraf. Outputnya 5 paragraf. Itu. Nah, ini pakai IE, tapi ide utamanya masih di kita. Ya, itu caranya. Terus kita generate lagi di sini misalnya kewajiban pengembang AI bertanggung jawab. Pengembang AI harus memberikan edukasi tentang penggunaan AI yang etis. Nah, ini udah sama, saya tulis lagi di sini. Dampak sosial, misalnya, refresh. Perlunya peran pendidik dalam hari ini dosen untuk memberikan edukasi yang matang kepada mahasiswa. Oke, kemudian di sini misalnya menjadikan tool AI sebagai sebatas kolaborator. Dah, ini ide-ide kita. Nah, baru kembangin lagi di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang para mahasiswa
gunakan artikel tool AI seperti ini sebagai trigger kita dalam menulis karya ilmiah, bukan sebagai alat mencontek ya. Jadi bukannya tambah pinter dengan adanya IA, malah tambah, ini contoh penggunaan artificial intelligence. Kemudian saran saya untuk para pendidik, mungkin ada yang di sini, jangan larang mahasiswa karena nggak mungkin artificial intelligence itu dibendung. Perkembangannya kencang banget. Nah, yang benar adalah arahkan mereka untuk menggunakan IA dengan bijak. Nah, ini salah satu contoh yang bijak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan teknik tertentu, jadi workflow-nya adalah brainstorm dulu di ChatGPT, mulai dari persona, berikan konteksnya, atur outputnya, ulang, berulang, diulang. Nah, Anda adalah Prof. Ulang, ahli dalam metodologi penelitian, tugas Anda dan seterusnya. Nah, ChatGPT hanya untuk men-trigger ide, berikan saya ide, judul skripsi. Kemudian iterasi lagi, berikan variasi nomor 6. Oke. Dan seterusnya sampai nanti outline misalnya. Berikan outline secara lengkap untuk judul nomor 8. Nah, ini template-nya saja. Nah, dari sini baru kita masuk ke tool yang baru ini. Ya. Nah, jadi dipastikan tool AI ini hanya untuk men-trigger ide kita. Copy, masukkan. Nah, mulai kita menulis di sini. Penjelasan, latar belakang. Nah, kalau bingung nulis apa? Kita trigger otak kita. Misalnya di sini. Tanya AI. Udah 2 jam nih ya, kurang 5 menit. Nah, oke. Nah, berikan ke bawah 10 ide pokok untuk latar belakang. Nah, mulai melambat lagi koneksinya. Oke, Mas Dafa, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi gitu, poinnya saya gambarkan, kesimpulannya adalah gunakan artificial intelligence dengan tepat, workflow-nya. Misalnya paling mudah, adik-adik mulai dengan ChatGPT, ya. ChatGPT. Atau adik-adik bisa pakai Queen, ya. Queen lebih baru ini. Bahasanya lebih natural, dia bisa mengenerate gambar, buatkan gambar, dia bisa banyak sekali toolnya, thinking, gambar, video, dan seterusnya. Queen, chat Queen AI, saya paste juga. Monggo silakan bertanya, Mas Dafa dipandu. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Ali Wasa, biasa paparannya pada siang hari ini. Ya, baik. Sebelum kami tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oh, ini ada yang raise hand.
Nah, ini Ibu atau Mbak ya, Mbak Zilda ya. Ya, Silahkan Mbak Zilda, monggo Mbak bisa langsung Zilda. open mic. Ya. Terima kasih. Ya. Saya Zilda mau bertanya Jurusan tentang apa yang Mbak Zilda? bagaimana Bidang studinya apa? psikologi Islam. Oke, terus bagaimana Jadi pertanyaannya? tentang yang AI detektor itu kan Ya, biasanya kalau saya sendiri itu kalau sudah mepet, seumpama membuat kesimpulan dari tugas itu saya eh, bantuan dari AI. Nah, namun itu kesimpulan itu maksudnya sumber kesimpulan itu kayak full itu dari saya. Terus saya coba AI detektor yang tugas-tugas dulu di semester-semester sebelumnya itu kayak kedetek sama AI. Terus seperti itu eh, apa ya isi materinya itu dari buku tapi masih kayak kedetek sama itu 100% AI padahal itu dari buku. Nah, bagaimana sih kayak tips agar menghindari itu yang AI detektor yang sebenarnya itu tidak pakai AI? oke. Pertanyaannya beneran nggak nulis pakai AI? Beneran? Nulis sendiri beneran atau Iya enggak? beneran, iya Sumpah? beneran. Cuman Demi apa? kayak sedikit. Demi apa kalau beneran? Oke, nah memang ada pertanyaan yang bagus Pak. Saya sudah nulis, tapi masih kedetek pakai AI. Mas Dava bisa di share ya ininya, entar ada di WA ya. Oke, nah memang ada pertanyaan yang bagus Pak. Saya sudah nulis, tapi masih kedetek pakai AI. Mas Dava bisa di share ya ininya, entar ada di WA ya. Nah ini ada kasus baru, ada kasus unik ya. Sudah berani disumpah demi buku, demi Tuhan, demi apapun katanya. Mbak Zilda nulis sendiri. Cuma waktu dicek masih kedetek ya. Itu ada beberapa sebab. Sebab utamanya Mbak Zilda benar-benar karena nanti ada materi plagiasi ya. Oke, saya share dulu, share dulu. Ini enggak di-share ternyata barusan. Berikan artikel, buatkan artikel tentang AI 10 paragraf. Nah ini asumsinya Mbak Silda sudah nulis sendiri tadi. Ya, asumsinya sudah nulis sendiri di sini. Terus ternyata masih kedetek ya. Coba kita tag, tes. Misalnya udah nulis sendiri, ini contoh aja sendiri, terus di detek di sini 100%. Nah, ada teknik tertentu, prompt yang di-share Mas Dava tadi, prompt ini akan memparaphrasing tulisan. Oke, yang mana tadi? Yang dua teratas. Nah, kita copy, tes lagi, ini 100% ChatGPT. Nah, nanti ulangi, iterasi, edit manual lagi. Nah, iterasi lagi. Nah, itu prompt di situ, itu untuk membantu mengurangi paraphrasing, ya, memparaphrasing, tapi kontennya masih di kita. Ya, kontennya masih di kita. Nah, ini promptnya kita paraphrasing.
Namanya teknik perplexity and bustiness. Ya, jadi mengacak kata tapi tetap mempertahankan ide pikiran utama. Oke. Nah, pertama pakai teknik prompt. Coba mana tadi? Zero GPT-nya kok hilang? Nah, dia turun. Ya, mulai turun, paraphrasing lagi 2-3 kali. Dari 100% turun ke 9%, coba kita tes lagi. Nah, itu yang di share Mas Dava itu menurunkan. Cuma jangan dimanfaatkan untuk menuliskan dari ChatGPT dirubah. Nanti saya kasih prompt untuk Bapak dosen sama Ibu dosen. Pak, ini untuk mendeteksi anak-anak yang sudah pakai prompt ini. Nah, pakai perintah itu berhasil nurunin ke 0%. Nah, nanti kita kasih lagi di session lain. Nah, jadi tekniknya memang banyak. Pinter-pinteran sama dosen sama mahasiswanya ya. Jadi gitu jawabannya Mbak Silda. Gunakan prompt itu tadi, tapi dipastikan benar-benar nulis sendiri. Kalau masih pakai ChatGPT, nanti kedetek lu juga dengan tekniknya Pak dosen. Nah, itu diulang, nanti turun pelan-pelan. Itu biasanya kemungkinan karena Mbak Zilda cara membaca menulisnya itu urut dari buku yang dibaca. Ya, jadi ininya urut terus. Nah, oke kita misal paraphrasing lagi. Nah, ini banyak teknik promptnya. Nah, jadi gitu. Selama itu nulis sendiri, nanti tanya Mas Dawa, Mas saya sudah nulis sendiri, berani disumpah. Tapi masih kedetek iya detektor. Nah, kita kasih tipsnya. Nanti ditanya dulu Mas Dawa, diuji. Beneran nggak nulis sendiri? Begitu kurang lebih. Nah, ini turun lagi terus sampai 2-3 kali, nanti 0%. Cuma ini jangan dijadiin senjata. Nanti Pak dosen saya kasih prompt baru lagi untuk mendeteksi anak-anak yang nakal gini Pak, santai aja Pak. Nanti ketahuan, wah Anda main ngetrik. Gitu Mbak Zilda jawabannya. Jadi pakai teknik prompt engineering juga bisa diturunin untuk AI detektor. Enggak ada lagi Mas Dava? Oke, terima kasih Pak Lina atas jawabannya. Mungkin satu atau dua lagi ya pertanyaan ini di kolom chat ada yang tanya lagi dari Mbak Putri. Selamat siang, izin bertanya Pak Ari, bagaimana copyright atau paten dari suatu produk AI, misalnya cerita bergambar, desain arsitektur, lagu, desain produk, animasi dan sebagainya. Oke. Nah, Mas, kalau untuk ini fokus di karya ilmiah, untuk khusus karya ilmiah, AI for karya ilmiah, Dikti. Nah, Dikti sudah mengeluarkan aturan penggunaan artificial intelligence ya, saya share di sini. Baik untuk karya ilmiah yang sifatnya akademis, pure akademis atau ke industri kreatif ya. Jadi di sini dijelaskan kesimpulannya adalah boleh dengan etika dan aturan tertentu. Nah, jawaban lengkapnya nanti di download itu ya share ya dari Dikti sudah mengeluarkan ya. Nah, intinya dia selama menyebutkan referensi sumber aslinya, ya teknik-teknik seperti tadi yang dijelaskan di awal. Nah, penyebutan sumber referensi, paten, segala macam ada semua di sini. Ya.
bagaimana sih cara menggunakan, saya share di chat gitu. Sepengetahuan saya baru baca 2-3 kali diperbolehkan dengan aturan tertentu gitu. Jadi bukan tidak boleh sama sekali menulis dengan IE. Nanti kita ketinggalan dengan Malaysia yang anak SD sudah dikasih mata pelajaran IE. Jadi anak-anak di Singapura SD-nya sudah pakai IE semua. Ya, cuma caranya bijak. Nah, ini ada jelas sekali di dikti gitu jawabannya. Jadi selama menyebutkan sumber dan karya aslinya boleh. Nah, terkait paten bisa dibaca lebih detail di sini. Itu mungkin ada lagi, Mas Dava. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir, silakan dari peserta maupun dari panitia. Nah, akhirnya, silakan Bapak Ibu dosen barangkali dan teman-teman mahasiswa. Oke, kalau nggak ada teman-teman yang pengen mencoba tool gratis, itu ada di chat AI ya. Chat AI, chat kelas inovatif, dipakai saja nggak apa-apa, 100% gratis, teman-teman register di sini, setelah register nanti langsung diarahkan seperti ChatGPT gratis ya, memakai model-model yang premium. Ya, ini fasilitas ya. Itu ada di chat ya, saya share chat di situ. Jadi di versi premium tapi rasa gratis. Ini bisa untuk Excel misalnya, buatkan Excel untuk apa laporan penelitian. Nah, misalnya Excel untuk nulis artikel juga bisa. Misalnya tulis artikel tentang AI. Nah, ini persembahan dari komunitas kami untuk para mahasiswa di Indonesia. Silakan menggunakan tool ini, nggak usah bayar, tinggal pakai. Gitu. Nah, ini nanti tinggal diedit kayak tadi kurang lebih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semangat, jadi gunakan IE untuk mempercepat proses pembelajaran. Bisa self learning tadi ya, bisa contoh, kemudian bisa menulis. Nah, kemudian bisa untuk proses penulisan karya ilmiah yang lainnya. Tetap utamakan ide-ide kita. Kita masih lebih cerdas dari artificial intelligence. Kita masih lebih bijak daripada IE. Cuma IE bisa membantu kita menjadi Superman. Terima kasih Mas Dava, teman-teman semua, Pak dosen, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat biasa. Baik, terima kasih sekali Pak Alianto untuk ilmu yang sudah dibagikan di siang hari ini untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Eh, kita sudah sampai di penghujung acara dan silahkan teman-teman bisa dicoba untuk terus persembahan dari Mas Inovatif. Teman-teman bisa akses di websitenya chat.kelasinovatif.com dan untuk mendapatkan rekaman resume pada hari ini, silakan teman-teman juga bisa melakukan registrasi di laman website ruang.kelasinovatif.com. Ya. Nanti teman-teman bisa registrasi dan kemudian melengkapi profil. Insya Allah setelah video sudah kami edit akan kami upload di sana. Baik, sebelum kami akhiri mungkin untuk terakhir kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohon teman-teman yang bisa on cam untuk mengaktifkan kameranya. Tim panitia bisa dibantu screenshot. Silakan teman-teman yang belum on cam dokumentasi pada hari ini. Ya.
Oke, baik. Isi saya pandu untuk foto bersama. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini. Dan dari kami selaku moderator dan dari pihak Pas Inovatif mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa dari UIN 1 Tulung Agung atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi ilmu. Dan silakan teman-teman apabila tertarik dengan beberapa event dari kelas inovatif, teman-teman bisa kunjungi alamat websitenya di kelasinovatif.com dan juga IG-nya ada di @kelasinovatif. Baik, dari saya dan Budi Prasetya selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Dan sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dava, Pak Arianto atas ilmu yang sudah diberikan. Sama-sama, Bapak. Jangan lupa isi presensi, Gi.